Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak Bapak semua. Siang. Keadaan sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Adit. Silakan Adit. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita doa dimulai. Berdoa selesai. Bahan ajar ini udah dapat lihat di HP ya. Ini adalah bahan ajar daring untuk pertemuan yang kedua, yaitu jaringan berbasis luas. Jadi ini adalah lanjutan dari pertemuan yang pertama, di mana pertemuan pertama semuanya sudah membuat desain jaringan WAN secara sederhana. Nah, pada pertemuan kali ini akan mengembangkan hasil desain jaringan WAN, kemudian nanti akan mempresentasikan secara individu. Untuk indikator pencapaian adalah membandingkan, jadi nanti membandingkan desain yang Bapak tutup, kemudian yang sudah dibuat antara jaringan WAN yang di Medan dengan yang di Jakarta. Jadi apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian nanti mempresentasikan secara individu. Oke, ini tujuan pembelajaran kita ya. Mampu membandingkan desain WAN yang dibuat oleh masing-masing dan oleh guru dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, pokok materi kita adalah topologi jaringan WAN dan mempresentasikan. Ini adalah satu topologi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer, tetapi biasanya menggunakan kabel koaksial. Oke, kemudian ada topologi bus. Ini sama ya, topologi yang menggunakan satu jalur sebagai koneksi seperti gambar ini, di mana ia menggunakan kabel koaksial dan konektor BNC. Jadi dalam topologi star menggunakan hub atau switch sebagai konsentrator atau penghubung. Jadi contohnya di ruangan lab kita ada beberapa switch. Nah, switch itu adalah penghubung atau konsentrator sehingga komputer, kemudian laptop dan perangkat lainnya terhubung dalam jaringan. Topologi menggunakan beberapa jalur atau multi jalur. Dalam topologi mesh, jika satu koneksi bermasalah, maka ia bisa mengambil jalur yang lain. Seperti ini. Oke, jadi topologi mesh dia berbentuk lintas. Nah, ini ya bisa dipahami ya. Topologi mesh, satu bermasalah bisa jalur dari sebelah sini, kemudian yang sebelah sini, yang sebelah sini atau yang sebelah sini. Kemudian ada topologi tree, di mana adalah topologi yang berbentuk pohon dan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Oke, ini gambarnya ya, topologi tree menggunakan switch, dan satu jalur agar terhubung, atau jalur tersebut dinamakan dengan backbone. Kemudian ada topologi hybrid, topologi yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih topologi yang lebih kecil sehingga bisa terhubung, digunakan pada jaringan WAN. Oke, ini gambar topologi linear, kemudian ini gambar topologi hybrid. Rangkuman, topologi jaringan adalah cara atau perangkat jaringan bisa terhubung dengan perangkat jaringan yang lain. Nah, ini ada satu masalah dan penyelesaian yang sudah tadi dibagikan di dalam Google Classroom mengenai ya. Jadi tipe pengkabelan yaitu strike dengan cross. Jadi permasalahannya adalah strike digunakan untuk perangkat yang berbeda dan cross digunakan untuk perangkat yang sama. Nah, susunannya sudah dijelaskan dan sudah diketahui ya. Jadi apa contoh kegunaannya? Bisa cara kerjanya, bisa fungsi dari masing-masing warna. Ini ada LKPD. Oke, ini ada LKPD ya. Nah, dalam LKPD ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu mengenai ini. Oke, ini adalah jaringan WAN yang dibuat dalam YouTube. Kemudian ini adalah jaringan WAN yang akan dibuat. Oke, yang ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti lakukan perbandingan dari jaringan WAN yang Bapak buat dengan yang anak-anak buat. Seperti ini. Oke. Perbandingannya adalah seperti ini.
desain jaringan mana yang lebih mudah untuk dikembangkan menjadi desain yang lebih besar. Ini maksudnya bisa dia nggak dipecah ke jaringan yang lebih besar, yaitu untuk Medan bisa nggak dipecah menjadi jaringan yang lebih besar, untuk Jakarta juga, atau ada kota lain yang ingin tergabung. Dan spesifikasi jaringan mana yang lebih stabil dalam hal konektivitas. Maksudnya adalah pengujiannya menggunakan ping atau menggunakan perintah yang ini, tulis ini ya. Oke, seperti ini. Dari ini atau dari yang ini atau dari yang ini, jaringan mana yang lebih stabil dalam konektivitas, dalam hubungan. Oke, kemudian desain jaringan mana yang sulit dalam melakukan troubleshoot jika terjadi kerusakan. Silakan kerjakan nanti project one yang udah disimpan, ini kan udah disimpan kan, kemudian diunggah di sini. Nah, nanti tinggal pilih unggah, kemudian cari di mana penyimpanan dari ini. Oke, seperti itu ya untuk tugas kita. Pak, ada Pak. Oke, silakan Diris. Pakai kelompok yang lama apa yang baru Pak? Sudah dibagi kelompoknya, nanti tinggal didiskusikan permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Anjani. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan WAN yang telah dibuat dengan menghubungkan router Medan ke router Jakarta, yaitu dengan routing statik dan menggunakan IP Medan yaitu 192.168.3.0 dan IP network yaitu 5.0. IP Jakarta yaitu 192.168.4.0 dan IP networknya 5.2. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Fitri Amanda akan mempresentasikan kelebihan serta kekurangan dalam menghubungkan router Medan dengan router Jakarta.
antara kedua daerah menjadi lebih luas. Sedangkan kekurangannya, jika salah satu rute mengalami troubleshooting ataupun kesalahan, akan sangat sulit dalam menanganinya. Intinya, semakin besar dan luas jaringan yang dihasilkan, akan semakin sulit dalam menanganinya apabila terjadi kesalahan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak semua yang sudah bergabung dalam kegiatan refleksi dan penutup pada pertemuan kedua mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Kita akan masuk ke kegiatan refleksi di mana nanti perwakilan dari masing-masing anggota untuk menyampaikan refleksi, yaitu kesulitan apa yang dialami dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke, silakan refleksi pertama dari Amanda. Silakan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesulitan yang saya alami yaitu pada saat menghubungkan router Medan ke router Jakarta, karena sangat rentan dalam terjadi kesalahan mengisi IP network pada statik protokolnya. Lanjut ke Nabila untuk menyampaikan refleksi. Kesulitannya itu Pak, dalam menghubungkan router Medan ke Jakarta dengan menghubungkan router statik yang berisi tentang IP network, MAC dan NEXT-nya Pak. Terkadang salah dalam memasukkan IP-nya. Oke, saya ambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita. Jadi dalam menghubungkan jaringan WAN itu menggunakan dua buah router. Jadi router misalnya adalah menggunakan router PT atau 1841. Nah, itu tadi menggunakan kabel cross router dengan router dari Medan dengan Jakarta. Nah, jika menggunakan statik sebagai protokol routingnya, maka ia menggunakan IP network Medan berapa IP-nya dan menggunakan IP network dari Jakarta. Kemudian dari Jakarta menggunakan IP network dari Jakarta dan menggunakan IP router pada network dari Medan. Kemudian nanti disetting di menu static route, kemudian dilakukan pengujian dari router dengan router, kemudian dari router ke PC dan dari PC dengan PC dari masing-masing area Medan dengan Jakarta. Jadi dapat diambil pelajaran bahwa dalam jaringan WAN itu memang harus mengetahui yang namanya routing. Jadi routing ada dua ya di dalam Cisco Packet Tracer, yaitu ada static dan ada RIP. Untuk pertemuan yang ketiga nanti kita akan masuk ke satu materi yang sangat menarik ya, yaitu jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Jaringan yaitu adalah yang menyediakan area WiFi atau hotspot. Oke, sebelum kita akhiri pada kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada yang semangat dan tetap aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Ya, mudah dan mudah. Siap. Terus belajar dan ulang materi dan berdiskusi dengan teman-teman. Oke, terima kasih.